فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المحسن yang kelima, فرج yang kelima, سبحان من جعل بينه وبين الكفر والنون لا يرد شيئا يقول له كن. سبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون. اللهم يا مفرج الهم فرج، يا مفرج الهم فرج، يا مفرج الهم فرج. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء عظيم. اللهم اجعلنا وإياهم في أمانك وعياذك وجبالك من كل شيطان مريض بار عنيد وذي عين وذي بغي وحسد من شر ذي شر على كل مدر. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والعيال وما لنا سميع دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولإخواننا ولمن حبنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات العالمين. وصلى اللهم على رسولك سيدنا محمد آله وصحبه وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Abad hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di dalam kajian Mudzakarah Ramadan. Mudzakarah Ramadan itu artinya adalah mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan, masuk hal-hal berhubungan dengan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Kita akan membaca kitab Bughyatul Muna sampai kita di dalam syarat sahnya sholat. Jadi di sini kan dalam matan Safinatun Najah, faslun syartu sihhatihi arba'atu asya. Fasal tentang syarat sahnya puasa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah Islam. Ya. Islam tidak sah puasa dari non-muslim. Selain muslim tidak sah puasanya. Baik itu yang murtad, dia pernah Islam, kemudian dari Islam disebut murtad, maka kalau dia puasa tidak sah puasanya. Tapi meskipun tidak sah puasanya, tetapi eh, karena dia itu telah melanggar, seharusnya dia itu merupakan orang yang wajib untuk berpuasa. Karena dia keluar dari Islam, jadi dia tetap wajib puasa. Lah bagaimana dia wajib berpuasa dan puasanya tidak sah? Dia masuk Islam lagi, masuk Islam lagi caranya. Dan kalau dia tidak masuk Islam lagi dan dia meninggalkan puasa Ramadan, dan dia wajib untuk puasa Ramadan, maka dia memiliki sang puasa. Suatu saat kalau dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengkodoknya. Syarat yang pertama. Kedua, syarat yang kedua adalah aklu, berakal. Dari akal ini ada beberapa hal. Yang paling lawan dari berakal adalah ya, junub, gila. Orang yang gila tidak sah puasanya. Agak ke bawah lagi tingkatannya, yaitu orang yang mabuk. Mabuk itu juga menghilangkan akal. Orang yang di tengah-tengah puasanya kemudian dia mabuk, teler, maka puasanya batal. Bagaimana kok bisa dia itu dalam keadaan puasa tapi tiba-tiba mabuk? Ya kalau misalnya ada kejadian seperti itu sudah ada. Tapi caranya seperti apa ya? Mungkin dari kebauan, ya kebauan
batal. Ya enggak lah. Kalau 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 naik kalau naik mobil kemudian mabuk itu bukan mabuk, itu mabuk yang bahasa Indonesia yang hilang akalnya. Kalau mabuk yang itu kan mual, ya mual. Nanti kalau mual itu ada pembahasannya sendiri. Mual ada pembahasannya sendiri. Ya, berakal. Satu tadi dari berakal adalah dan kemudian yang kedua adalah kemudian yang ketiga pingsan, malik, pingsan. Pingsan itu pun menghilangkan akal. Jadi seseorang yang dia itu di tengah-tengah puasanya kemudian dia pingsan maka batal batal puasanya itu pingsan termasuk dari hilang akal ini juga kesurupan. Ya, kesurupan kemudian ada yang hilang akal karena penyakit seperti epilepsi. Ya, epilepsi itu juga termasuk hilang akal. Hal-hal yang menghilangkan akal seperti itu maka itu bertentangan dengan puasa dan membatalkan puasa seperti itu. Kalau di sini yang disebut dengan berakal adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu sampai ke umuran, ya ke umuran sekiranya si anak tadi, kalau anak kecil ya, anak tersebut tamyiz itu kalau anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri dan cebok sendiri. Disebut dengan tamyiz, ya makan sendiri, minum sendiri dan cebok sendiri. Tamyiz itu apa kalau bahasa Jawanya itu teges, ya arek wis teges, ya itu umur berapa bisa bisa seperti itu biasanya umur-umuran 7 tahun. Oke, 7 tahun itu sudah berakal. eh, Maka kalau misalnya ada anak kecil, ya, anak kecil yang sudah tamyiz umur 7 tahun, 8 tahun, meskipun dia itu belum balik dan dia berpuasa, maka puasanya sah. Dia Islam, dia berakal, maka puasanya sah. Kemudian syarat yang ketiga, ini untuk yang perempuan-perempuan, ya, nakoun min nahwi haidin, bersih dari haid. Tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Itu kedua-duanya membatalkan puasa. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Seseorang perempuan, dia itu haid, dia itu nifas, maka dia tidak sah puasanya. Sehingga kalau ada orang haid, orang nifas, maka tidak berpuasa. Bahkan haram bagi dia untuk berpuasa. Ya, haram bagi dia untuk berpuasa. Tetapi wajib nantinya, puasa Ramadan ya, wajib nantinya kalau di luar bulan Ramadan dia harus mengkodoi puasanya. Kemudian kalau misalnya ada ada ini model-modelan eh, remaja-remaja, mbak-mbak atau ibu-ibu hijrah itu apa ya? Hijrah itu habis nakal, ya. Habis nakal kemudian jadi baik. Jadi baiknya kadang dia jadi baiknya itu nggak dibarengi sama ilmu. Jadi dia semangat ibadahnya tinggi tapi nggak punya ilmunya. Sehingga dia dalam keadaan head atau dalam keadaan nifas, kemudian dia memaksakan diri untuk berpuasa. Ya sudah, kalau saya tidak boleh untuk berpuasa, tapi saya tidak mau untuk makan dan minum. Oke. Selama 1 hari penuh itu. Tidak mau untuk makan dan tidak mau untuk minum selama sehari penuh. Dan dengan niat puasa. Maka itu juga oh, yahrumu alaihima al-imsak biniatis saum, haram bagi orang yang haid, orang yang nifas, untuk tidak makan, tidak minum dengan niat berpuasa. Ini ada keterangannya. Ya, wa yushtaratu madzukir jami'an nahar. Apa yang disebutkan itu kan tadi Islam berakal dan apa, bersih dari haid dan nifas itu disyaratkan di keseluruhan siang.
Jadi mulai siang itu kapan? Siang itu kalau dalam puasa adalah mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi bukan siang-siang yang bahasa kita siang jam 12 siang, bukan. Tapi mulai terbitnya fajar, ya tenggelamnya matahari itu disebut siang. Nah itu disyaratkan seseorang itu muslim, berakal, dan kalau perempuan dia tidak haid, tidak nifas selama waktu tersebut. Apabila di tengah-tengahnya falau toro afi asna ingridun au junun au haidun au nifas batolas saum. Apabila di tengah-tengah dia puasa kemudian dia murtad atau dia haid atau dia nifas atau tiba-tiba gila, tiba-tiba kesurupan maka batal puasanya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum. Dia mengetahui bahwasanya waktu tersebut dibolehkan untuk berpuasa. Hari itu diperbolehkan untuk berpuasa. Di sini disebutkan. Kemudian hari-hari apa saja yang tidak boleh untuk berpuasa. Ya. Di sini fayasihu shaum fi ayyamis sanah kulliha. Puasa itu sah di seluruh hari di dalam tahun. Kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini ada keterangannya walau an wajibin, meskipun puasanya itu puasa wajib. Ya, meskipun puasanya itu puasa wajib. Perempuan, ya, ada perempuan dia itu ketika bulan Ramadan ya kemudian masuk ke satu Syawal, satu Syawal dia merasa bahwasanya dia punya hutang puasa Ramadan, maka dia mengkodoinya pas satu Syawal, tidak boleh. Meskipun itu puasa wajib, meskipun itu puasa nadar misalnya, dia bernadar, saya nadar kalau kejadian seperti itu, maka saya akan berpuasa. Nah, kok pas kejadian itu pas akhir Ramadan, ya, pas kejadian itu pas satu Ramadan, kemudian besoknya dia mau berpuasa satu Syawalnya tidak boleh. Meskipun nadar itu puasanya adalah puasa wajib. Di dalam Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari yang haram untuk berpuasa. Kemudian hari yang haram untuk berpuasa lagi adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, ya. Hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik itu apa? Yaitu tanggal 14, ya, ya. Habisnya 3 hari setelah Idul Adha itu, 3 hari setelah Idul Adha, 11, 13 Dzulhijjah haram untuk berpuasa karena ada hadisnya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, ayyamina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari kita kan kalau habis dari Arafah, orang haji itu ya habis dari Arafah, kemudian besok paginya perjalanan nanti malamnya perjalanan ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Di Mina di situ dia menginap selama 3 hari. Ya, menginap selama 3 hari selama ayam tasyrik itu haram dia berpuasa. Tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW hari-hari itu adalah hari-hari untuk makan minum dan berzikir kepada Allah. Ya. Makan minum dan berzikir kepada Allah. Jadi di situ haram untuk berpuasa. Ini ada yang mau haji, tahun haji. Ya semoga bisa haji. Waktu terdekat nih. Hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, kemudian termasuk yang haram berpuasa juga. Wakada yahrum siyamu syak. Ya, puasa hari syak. Hari syak itu ya seperti sekarang ini 30 Syakban. Tanggal 30 Syakban ketika ada isu bahwasanya kemarin malam itu ada yang melihat hilal. Ada isu kalau kemarin malam itu ada yang melihat hilal, maka hari ini dinamakan dengan hari ya, dengan kalau misalnya tidak ada isu bahwa
bahwa kemarin malam itu ada yang melihat hilal, tidak ada berita seperti itu, maka bukan hari Syak, 30 Sya'ban, bukan hari Syak. Ini ada hadis yang menerangkan tentang keharuman puasa pada hari Syak. Man shoma yauma syak faqad aso Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari Syak maka dia telah melanggar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua ibadah, kalau ibadah itu dilakukan tanpa ada ilmunya itu malah salah. Ya, kan puasa, kayak puasa itu ya suatu yang baik. Tapi kalau kemudian puasa ini dilakukan pada hari-hari yang diharamkan untuk puasa, tidak tambah baik, malah haram. Ya. Bukan malah dapat pahala, maka dapat dosa. Seperti itu. Itu puasa. Kemudian termasuk yang diharamkan hari-hari untuk berpuasa adalah wasiyamun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa setengah bulan kedua setelah sampai sekarang, mulai habisnya Sya'ban itu tanggal 16 Sya'ban sampai sekarang, kalau tidak memiliki alasan untuk berpuasa, misalnya dia nggak punya rutinan puasa, nah ya Bapak kemarin kan punya, meskipun dia puasa pada hari-hari ini nggak apa-apa karena dia sudah punya rutinan, sudah punya rutinan. Orang punya rutinan puasa Senin Kemis atau dia punya rutinan eh, puasa Ayamul Bid. Kalau Ayamul Bid itu bisa dikerjakan 13, 14, 15. Ya. Jadi sampai sahabatnya selesai sudah. Nanti tanggal 16-nya tidak puasa. Ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya ada alasan puasanya itu puasa fardu yang dikodok, punya hutang puasa, ya, punya hutang puasa masih belum selesai hutang puasanya, kemudian dia berpuasa lebih daripada nisfu Sya'ban itu tidak masalah. Tapi kalau yang bangsa-bangsanya saya tak biasa puasa, nggak boleh berpuasa, ya, nggak boleh berpuasa. Ya, boleh berpuasa kalau ada sebab. Misalnya ada rutinan, disebut rutin itu berapa? Disebut rutin itu kalau dia pernah melakukannya satu kali, hari tersebut sudah sebut rutin. Ya, iya satu kali. Ya, nah, disebut rutin. Itu di dalam fikih seperti itu. Rutin kalau kita rutin kan 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali kan seperti itu. Kalau di dalam fikih disebut satu kali. Berarti sah puasanya seseorang apabila dia telah lengkap di dalam dirinya 4 syarat. Dia Islam, dia berakal, tidak haid, tidak nifas, kemudian dia tahu bahwasanya hari tersebut boleh untuk puasa, sah puasanya. Gampang ya. Sah puasanya itu. Nah, itu syarat sahnya puasa. Kemudian kalau itu tadi syarat sahnya puasa. Nah, kemudian sekarang ada syarat wajibnya puasa. Siapa yang wajib? Beda ya, syarat wajib sama sah. Kalau tadi tadi meskipun anak kecil sudah tamis, belum balik, dia berpuasa, bisa sah. Apakah wajib dia berpuasa? Tidak. Ya, tidak wajib. Jadi antara sah dan wajib itu hal yang berbeda. Ya. Sah dan wajib itu berbeda. Anda, perempuan-perempuan ini, kalau misalnya pas hari Jumat, ya hari Jumat ada tempat misalnya di masjid itu untuk perempuan, tidak ditempati sama laki-laki. Kemudian perempuan-perempuan ini mereka ikut untuk sholat Jumat, sah. Tapi gak wajib.
Wajibnya apa sholat duhur. Tapi kalau misalnya dia ikut sholat Jumat, sah. Nah, itu kan beda antara sah dan wajib. Ya, beda antara sah dan wajib. Sekarang kalau itu tadi adalah sahnya puasa, sekarang siapa yang sebetulnya itu wajib untuk berpuasa? Ini pemahaman yang seperti ini itu dibutuhkan, ya dibutuhkan oleh kita kita ini karena kadang ada saya kapan itu apa di masjid, yang di masjid kemudian menjelaskan tentang zakat. Menjelaskan tentang zakat. Wis dowo sudah panjang penjelasannya tentang zakat, kemudian ada yang angkat tangan. Ya. Mulai kemarin-kemarin itu Ustadz, ada yang menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan zakat. Dan wis pokoknya pembahasan zakat itu ada yang membahasnya. Ya. Tapi kami ini masih belum tahu siapa yang wajib zakat dan zakat ini diberikan kepada siapa. Itu kalau misalnya orang satu losari ini wajib untuk zakat semua. Terus yang nerima zakat siapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nggak tahu antara perbedaan siapa yang wajib untuk zakat. Kemudian zakat itu orang yang ada kalanya ini kita bahas pas dekati orang yang dia itu apa boleh menerima zakat, ada kalanya dia itu juga wajib untuk membayar zakat. Jadi dia bayar zakat, tapi nantinya dia mendapatkan zakat. Itu ada yang modelnya seperti itu. Seperti apa yang nanti kita bahas pas sudah hampir-hampir pelaksanaannya. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa di sini syarat wujud satu Asia ada lima perkara syarat wajibnya puasa. Yang pasti, yang pertama adalah Islam. Orang yang wajib puasa adalah orang yang Muslim. Kemudian yang kedua taklif. Taklif itu apa? Mukallaf. Mukallaf itu termasuk balik, akil balik. Kalau bahasanya Jawa itu akil balik. Akil balik. Akil balik itu apa? Akil balik itu sebetulnya diserap dari bahasa Arab. Akil itu berakal, balik itu sudah balik. Balik itu istilah syariat. Balik itu bagaimana seseorang itu balik, ada beberapa tanda ya, ciri seseorang itu balik. Yang pertama, yang pertama ini balik dengan umur. Yang pertama balik dengan umur. Kalau ada laki-laki maupun perempuan, ya laki-laki maupun perempuan, dia itu nggak pernah mimpi basah, kalau perempuan nggak pernah head sampai umur 15 tahun, ya sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun tersebut itulah yang akan dia balik. Jadi disebutkan balik dengan umur, ya balik dengan umur. Ketika kapan itu balik dengan umur? Umur 15 tahun orang itu akan balik. Tapi ada yang balik dengan sebab. Balik karena sebab. Sebabnya apa? Dia itu balik bukan karena umur, tapi ada sebab. Di antara sebabnya adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah. Sebetulnya mimpi basah ini adalah hal yang paling normal. Mimpi basah ini adalah hal yang paling normal. Maksudnya paling normal itu apa? Ya normalnya orang keluar mani adalah mimpi basah. Normalnya orang keluar mani itu sebabnya adalah mimpi basah. Kalau misalnya itu bukan karena, tapi karena diusahakan sendiri dengan caranya masing-masing. Ya, itu bagaimana? Tetap disebut ya, tetap disebut balik. Jadi dia istilahnya membalikkan diri. belum belum waktunya balik, tapi dia membalikkan diri. Yang sebetulnya dia itu belum mukalaf, tapi dia memukalafkan diri. Mukalaf itu apa? Mukalaf itu adalah istilah Arab yang artinya adalah terbebani. Jadi sebetulnya kalau seorang itu belum mukalaf, maka dia belum terbebani, belum wajib sholat, belum wajib puasa Ramadan, ya itu dia belum terbebani. Kalau dia sudah mukalaf, dia sudah terbebani dengan perintah-perintah syariat tadi. Nah itu kalau ada
seseorang kemudian dia membalikkan diri kan dia jenengi membebankan kepada dirinya sendiri sesuatu yang sebetulnya masih belum dibebankan kepada dia. Ya. Akil balik itu namanya mukallaf. Tadi Islam ya, Islam kemudian akil balik, kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa itokoh. Itokoh itu apa? Kuat, ya, kuat, kuat puasa. Orang yang nggak kuat puasa, maka nggak wajib puasa. Orang yang nggak kuat puasa, maka dia tidak wajib puasa. Kuat itu ada yang bentuknya fisik, fisiknya kuat. Yang nggak kuat itu adalah kalau ada seseorang yang dia kalau puasa maka bakal satu meninggal dunia. Puasa kemudian dia kalau sebab dia meninggal dunia maka disebut tidak puasa gitu. Kalau puasanya itu menyebabkan dia meninggal dunia maka tidak tidak kuat puasa maka untuk berpuasa itu satu ya. Ini ada enam ini. Satu. Nomor dua, kalau dia puasa maka bagian tubuhnya salah satu dari tubuhnya ini akan hilang hancur. Nah, apa misalnya uh, uh, sakit apa namanya asam asam lambung itu ya seperti itu. Pokoknya itu ya saya urut dulu ya nanti contohnya gampang nih. Nah, yang pertama kalau dia puasa seperti menyebabkan dia meninggal dunia nggak wajib puasa. Kalau dia puasa kemudian bagian tubuhnya itu ada yang hancur, yang sakit ini ada lagi yang lain ya. Nah, kemudian kalau dia berpuasa menyebabkan dari bagian tubuh itu hilang, maka tidak wajib puasa. Apa apa bedanya? Bedanya itu kalau yang nomor dua tadi bagian tubuhnya yang hilang. Yang nomor tiga fungsinya yang hilang. Bagian tubuhnya ada tapi fungsinya hilang. Ya. Kemudian kalau dia berpuasa nomor empat ini, kalau dia berpuasa maka sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Ya. Yang nomor lima, kalau dia puasa maka sakitnya akan semakin lama. Beda ya, beda. Tambah parah dengan semakin lama. Kalau tambah parah itu, ya kalau tambah parah itu sakitnya yang bertambah. Kalau tambah lama, itu sakitnya bisa saja tetap, ya level sakitnya itu tetap, tapi tambah lama sembuhnya. Itu. Yang nomor enam, kalau dia puasa, maka akan muncul satu kekurangan aib lah, satu aib di dalam tubuhnya. Entah itu bentol-bentol atau seperti apa, namanya aib. Ini ada enam. Kalau misalnya ada orang terkena salah satu sebab dari enam ini, maka dia disebut tidak kuat untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kadang-kadang tak enak dewi, ya saya sendiri menyebut dirinya tidak kuat untuk berpuasa, padahal tidak termasuk di dalam salah dari enam ini. Kan sudah ada patokannya. Apa itu yang disebut nggak kuat itu apa? Ada enam. Ini berlaku uzur-uzur ini semuanya disebut uzur. Uzur-uzur ini berlaku di dalam masalah sholat, di dalam masalah puasa, di dalam banyak masalah. Contohnya masalah di dalam sholat terkena uzur yang enam ini ya, uzur yang enam ini. Berdiri di dalam sholat wajib, fardu. Berdiri di dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya wajib. Kapan seseorang dia boleh untuk duduk pas sholat fardu? Kalau misalnya dia berdiri, maka dia akan terkena satu dari enam sebab ini. Dia berdiri kemudian ini berdiri ya, berdiri kemudian dia mati, ya mati. Kok bisa seseorang berdiri mati? Ya bayangkan saja misalnya perang, ya, perang, perang itu kan sembunyi-sembunyi, ya.
Perang itu kan sembunyi. Kemudian di tengah-tengah perang dia sholat sambil berdiri, ya sambil berdiri. Musuh mengetahuinya ditembak, mati jadinya. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu boleh seseorang itu duduk. Karena apa? Ada sebab daripada sahur dari enam ini. Ya, enam ini. Jadi, kenapa kok saya sebutkan mengkapsulkan meskipun sebagian dari yang saya sebutkan gambarannya, ya, gambarannya itu mungkin nggak masuk akal di dalam puasa. Kayak tadi berpuasa, kemudian bagian tubuhnya terus hilang, gitu kan nggak masuk akal ya puasa ya. Tapi itu kan masuk akal di dalam misalnya wudhu. Orang kena apa namanya? Enggak, bukan. Yang putus-putus itu. Ya, kena lepra. Orang kena lepra. Kemudian ketika nggak boleh kena air, ya misalnya ini nggak boleh kena air. Kemudian kena air, karena kena airnya itu, terus jarinya copot. Ya, jarinya copot ini kan namanya bagian tubuhnya gitu. Ya. Fungsi dari bagian itu bilangnya seperti apa di dalam wudhu orang sakit mata, dia sama dokter nggak boleh, kamu nggak boleh kena air, ya gimana kamu, bagaimana saya berwudu, ya ya pakai tayamum gitu, ya pakai tayamum. Kalau dia memaksakan untuk berwudu, ya wong syariat sudah gampangkan kok, kita cari, ya syariat sudah menggampangkan, kemudian dia cari sendiri. Kemudian syarat berikutnya adalah sehat dan iqomah. Iqomah itu menetap, tidak dalam keadaan, tidak dalam keadaan musafir. Musafir ini sendiri ada catatannya. Musafir itu orang yang bepergian, ya. Musafir itu orang yang bepergian. Bepergiannya itu haruslah bepergian yang jauh. Safaron towilan, ya, towilan. Bepergian yang jauh mubahan. Yang bepergian karena uh, alasannya itu adalah alasan disampaikan. Kalau misalnya bepergian kemana, saya mau ke Bali untuk apa? Untuk melihat bule-bule di sana cuci mata, gitu misalnya. Nggak boleh, meskipun itu jaraknya, ya jaraknya sudah lebih dari jarak yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat, untuk tidak berpuasa. Ini namanya masa fatul qasri atau jarak kosor. Jarak kosor itu berapa? Jarak kosor itu ada beberapa pendapat dari ulama. Yang paling terkenal itu, ya yang paling terkenal itu ada yang bilang 82. Paling ringan nih, paling ringan. 82. Ada yang 87. Ada yang lebih hati-hati lagi 89. 82, ada yang bilang 87, ada yang bilang 89 kilometer. Hanya masa Fatul Qasri jarak untuk kosor. Jadi kalau kita bepergian masa Fatul Qasri ini, ya, itu boleh untuk mengkosor. Kalau hubungannya sama puasa, kalau jarak kita itu jauh itu maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi syaratnya dia harus sudah keluar dari batas wilayahnya sebelum, ya sudah keluar dari batas wilayahnya sebelum ya berangkatnya ini. Jadi untuk patokan batas wilayah ini, ulama-ulama modern, ya ulama-ulama modern itu masih apa ya namanya, berbeda pendapat. Ada yang ngomong kalau batas wilayah itu adalah batas kabupaten, batas kota. Wah, tapi ini kalau orang yang rumahnya jauh di Malang Selatan sana, Malang Selatan sampai di pucuk Malang itu sudah, waduh itu, ya sudah sangat jauh itu. Ya, nah itu ada yang menolak itu. Orang modern ini, ya, orang modern ada yang menolak itu. Ya, enggak, kalau segitu nggak masuk akal. Ya, batas kecamatan misalnya, batas kecamatan. Ada sampai yang mengatakan itu adalah batas desa. Kita lihat kalau perkampungan zaman dahulu, ya, perkampungan zaman dahulu itu, terutama di Arab itu perkampungan satu
mereka punya perkampungan sendiri, kemudian ada batas pagernya. Kalau kita mengenal benteng, ya satu suku, kemudian ada bentengnya. Kalau ada orang yang dia sudah melewati benteng ini, berarti dia melewati batas wilayahnya. Ini dulu gampang seperti itu. Kalau sekarang ini yang sulit untuk menentukannya apakah itu batas kabupaten atau batas kecamatan atau batas desa atau batas desa seperti itu. Yang paling enak ya batas desa. Paling enak itu. Kalau mau lebih hati-hati batas kecamatan. Kalau di sini berarti kalau dia disebut musafir sebelum subuh maka dia harus lewat apa Randuagu udah mulai masuk ke Lawang itu ya, itu Kembedali berarti ya masuk ke Kembedali itu baru dia boleh di situ namanya sudah apa melewati batas wilayahnya. Kan seperti itu. Nah, orang yang musafir dengan catatan tadi ya, dengan catatan sebelum subuh. Kemudian bepergiannya adalah bepergian yang mubah, dibolehkan oleh syariat, bukan bepergian yang haram. Kemudian bepergiannya itu jauh, sampai 82, 87 atau 89 kilometer bepergiannya itu, maka baru dia tidak wajib untuk berpuasa. Boleh dia mokel atau tidak berpuasa. Kalau saya sebut mokel nanti salah paham ya. Salah paham itu apa? Kayak kejadian di pondok saya itu, ya di pondok saya, ngaji ini bener loh, enggak loh. Tapi anak-anak Jakarta itu mereka pulang tanggal 21 Ramadan. Nah, Jakarta itu pulang tanggal 21 Ramadan. Kemudian kan mereka berangkatnya dari sana itu jam 7 jam 8 kan berarti tidak masuk dalam kategori ini ya. Terus sama Bunyai itu Sangoni diberi bekal makanan nanti biar bisa buka gak bingung kalau buka gitu maksudnya diberi bekal. Wah itu sampai di stadion makan semua. Nah itu kalau kalau nanti penjelasannya belum fail, nah itu salah. Ya, ya itu jadinya nanti salah kalau dia boleh membatalkan puasanya itu nanti salah itu pengungkapannya betul adalah ya memang dia mulai awal tadi ya sebelum subuh dia sudah bepergian sehingga dia tidak berpuasa. Seperti itu. Tapi lebih bagusnya bagi orang yang dia tidak kenapa-kenapa, meskipun dia bepergian, nggak kenapa-napa, dia berpuasa ya, dia berpuasa saja. Lebih baiknya berpuasa kalau dia itu nggak ada masalah dengan puasanya. Dan memang saya alami, dan ini bukan perjalanan antar provinsi, bukan perjalanan cuma antar apa, antar pulau enggak, tapi antar negara. Ya. Saya pernah tahun 2020 kalau nggak tahu satu saya jalan ke Yaman pas puasa dan saya puasa dan nggak masalah dengan puasa saya itu loh maksudnya dan tidak masalah dengan puasa saya jadi eh, lebih baik daripada punya utang-utang puasa kan lebih baik berpuasa. Nah itu kemudian ada masalah ini ada masalah kalau misalnya ada orang yang dia pekerjaannya itu sangat-sangat melelahkan payah wis pokoknya kerjanya kerja apa ini seperti kerja apa ini tukang bangunan. Jadi hati-hati ya Pak, hati-hati ini apalagi live seperti ini. Salah ya, bahaya itu nanti masuk YouTube dipotong-potong. Oh, tukang bangunan sekarang nggak apa namanya nggak semuanya berat nggak semuanya berat maksudnya nanti tukang bangunan dipukul rata tukang bangunan itu apa
Ngecat ya tukang bangunan gitu maksudnya. Ngecat itu tukang bangunan. Pokoknya kalau kalau di dalam fikih itu amalul isyak. Amalul isyak itu apa ya? Kerjaan yang memang berat. Ya, kerjaan yang memang berat. Kalau memang kerjaan tersebut berat dan tidak bisa ditunda, ya, tidak bisa ditunda, maka dia gini, eh, tetap malam itu niat puasa. Malam itu dia tetap niat puasa. Nanti kalau misalnya dia kerja dan tidak kuat ketika dia itu bekerja, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi bukan boleh-boleh yang kemudian nggak ada utang ya. Dia nanti harus bayar utang setelah bulan Ramadan. Ini kalau misalnya pekerjaan tersebut tidak bisa tunda di luar bulan Ramadan. Apa yang nggak bisa ditunda itu seperti panen, panen, saatnya panen, kemudian nunggu 20 hari lagi, bosok, ya, Pediak, itu, tidak bayar pediak apa. ya, seperti itu. Itu adalah mungkin sebelum lanjut, ya sebelum lanjut ada pertanyaan tentang syarat sahnya Ustaz, puasa dan syarat wajibnya puasa, baik yang offline yang ada di sini maupun yang online. Yang online bisa ketik di kolom chat ya, Pak, Bu, misalnya kalau ada di sini, Ustaz, kalau boleh yang ketik di kolom chat. Kalau kalau pakai suara, saya kira tidak terdengar, Bapak. Jadi pakai kolom chat saja. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan yang di sini, kalau misalnya ibu-ibu, Bapak ada pertanyaan, silakan. Nah, itu pembahasan habis ini saya bahas. Habis ini saya bahas. Orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena dia sangat tua sekali, sangat tua sekali, atau dia punya penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya, penyakit menaun, tidak diharapkan sembuhnya, maka dia tidak berpuasa karena dia sudah tua sekali dan dia tidak diharapkan sembuhnya. Di luar bulan Ramadan pun tak mungkin dia bisa untuk ya puasa. Maka dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Fidyahnya itu berapa? Fidyahnya itu satu hari. Satu untuk satu hari. Satu untuk itu berapa? Satu untuk itu kira-kira ini ya, kira-kira untuk yang umum di kalangan kita itu 6 ons lebih sedikit. Mantep ya, mantep. Kalau nanti ke apa? Toko, ke warung kemudian beli beras, beras dia itu beras. Kalau kita itu makanan, makanan ya berarti beras. Beras dan kita tindakan 6 on ini dilebihi sampai jelek. Ya, ya. 7 tidak apa-apa. Nah, itu sebagai apa ya, langkah hati-hatinya, sebagai langkah hati-hatinya seperti itu. Tuh, masalah tentang orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena sangat tua sekali atau dia punya penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Ada lagi ini kasus yang sering tidak punya bulan Ramadan itu penyakitnya penyakit yang sekiranya penyakit biasanya, penyakit biasanya atau apakah itu penyakit mas atau penyakit apa gitu. Sekiranya dia, saya pernah pas bulan Ramadan, ya bulan Ramadan ketika saya masih di Tarim sana, tuh seneng bulan Ramadan semangat. Akhirnya karena semangat itu saya forsir diri saya eh, apa namanya tidur sedikit, kegiatan terus, kemudian saya waktunya teman-teman masih belum berangkat, saya sudah sholat, sudah berangkat sendiri gitu loh.
Jadi yang lainnya sholat 20 rakaat, tarawih itu saya sholat 40 rakaat. Baca Quran baca sholat 40 rakaat. Malam itu nggak tidur sama sekali, pagi juga tidurnya sedikit, kemudian satu hari, dua hari, tiga hari, hari ke-9 kerasa, hari ke-10 di hari ke-10 saya diinfus, jadinya nggak jadi puasa. Ya, ya. Nah itu kan, dan tapi kan itu diinfus seperti itu, kemudian saya tidak puasa. Ada kemungkinan itu ya, bukan penyakit yang tidak diharapkan. Ya, ini kan ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, misalnya ada orang yang sakit-sakitnya ya sakit biasa seperti itu, ini 2 hari 3 hari sembuh gitu. Ternyata kebablasan, meninggal dunia, ya kebablasan meninggal dunia. Terus bagaimana itu solusinya? Ya, yang kalau misalnya harus bayar, apakah dia itu bayar fidyah kah? Atau boleh untuk dipuasakan sama orang lain kah? Atau seperti apa? Oke, saya nyontek tuh. Uh, ini baik baik permasalahannya dalam puasa maupun permasalahannya di dalam sholat. Permasalahan dalam puasa, dalam sholat itu sama-sama itu. Kalau di dalam puasa jelas dia setiap harinya satu, sholat itu di puasa itu jelas dia membayar dia harinya satu, karena apa? Mengganti Ramadan, ya mengganti hari-hari Ramadan. Kalau misalnya yang terlewatkan dari bulan Ramadan itu 15 hari, ya berarti 15 mut itu berapa? Kalau kita katakan 7 ons tadi kali 15, apa itu? Eh, satu kilonya kan 10 ya, lu nanti sama atau seperti itu. Sholat pun bisa seperti itu. Ya, sholat itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Ada boleh disolatkan oleh orang lain. Ini umum ini umum. Kalau saya tahu di Batu itu di tempatnya mertua itu kalau ada orang yang habis sakit kemudian meninggal itu datang ke rumahnya mertua minta sholat, ya itu ya sholat sholat kodok. Jadi orang tahlil itu dibagi dua, yang sebagian tahlilan, yang sebagian sholat. Yang tahlilan ini dapat berkat, yang sholat ini dapat taruh. Seperti itu. Boleh ya, boleh seperti itu disolatkan sama orang lain. Boleh juga mengganti, mengganti setiap sholat satu mut. Ada yang mengatakan setiap sholat 2 mut. Seperti itu. Ada kalau kejadian di pondok itu, dulu saya masih pondok, masih kecil, itu orang ngirim beras, orang ngirim beras, jadi dia itu berarti dia bayar fidyahnya, ya, dia bayar fidyahnya. Sekaligus santri ini disuruh untuk mensolatkan, ya, sekaligus santri ini disuruh untuk mensolatkan. Jadi dua-duanya dilakukan. Nah, ini ada pertanyaan di sini ya. Tuh. Yang tidak kuat berpuasa karena kerja apa harus bayar fidyah? Yang berpuasa karena kerja itu mengkodoi, ya, mengkodoi puasanya di selain bulan Ramadan, mengkodoi puasanya di selain bulan Ramadan dan tidak membayar fidyah, tidak membayar fidyah. Karena apa? Karena fidyah itu adalah ganti dari puasa yang tidak dapat dilakukan. Kalau masih tidak dapat dilakukan, maka ya tidak bayar fidyah, tapi dia berpuasa. Yang tidak dapat melakukan kodok itu siapa? Orang yang sangat tua sekali, tua renta. Nggak mungkin dia berpuasa. Orang yang punya penyakit nggak kunjung sembuh, yang menaun, nggak kunjung sembuh dan tidak diharapkan sembuhnya. Kemudian orang yang dia apa namanya sakit, kemudian kebablasan, meninggal. Itu Bapak. Ya.
Semoga bisa menjawab pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua berhubungan dengan musafir. Ada beberapa pendapat seperti batas desa, batas kecamatan. Apakah di sini hanya berpedoman pada batas ataukah juga pada jarak? Dan rumah saya ada di pas perbatasan dua kecamatan. Saya di kecamatan A dan 25 meter dari rumah saya dari kecamatan B. Apakah ini berlaku sedangkan ditempuhnya hanya beberapa menit? Ya, ini saya jawab kalau secara fikih itu berhubungan dengan batasan. Ya, bukan dengan jarak, tapi berhubungan dengan batasan. Karena mengacunya kepada perkampungan zaman dahulu. Di semua literasi fikih pasti mengacunya itu kepada perkampungan zaman dahulu, yang perkampungan zaman dahulu itu terbatas dan ada jarak-jarak antara perkampungan, tidak seperti sekarang perkampungan itu terus ya terus nyambung gitu. Kalau dulu kan ada batas-batasan. Ya. Batasan itu kalau di negara kita biasanya pro, gapura. Ada gapura itu untuk batas wilayah. Jadi di sini meskipun jaraknya itu hanya 25 meter, tapi itu sudah kita mengacunya kepada batasan bukan kepada jarak. Justru enak Bapak kalau jaraknya antara rumah Bapak dan apa namanya perbatasan itu dekat, itu justru enak. Jadi kalau misalnya mau disebut musafir itu juga dekat. Kalau misalnya ini misalnya ya misalnya saya mau perjalanan ke Surabaya, kemudian eh, berangkatnya itu habis duhur, ya berangkatnya itu habis duhur, maka saya harus keluar perjalanan dulu untuk bisa sholat jamak dan qashar. Ya, nggak boleh saya ada di rumah kemudian saya jamak dan qashar, saya masih ada bukan di dalam wilayah di rumah saya sendiri lebih daripada di dalam wilayah. Kalau batas wilayah itu ya sudah keluar dari wilayah tersebut baru disebut musafir. Ya. Dan di sini kan hubungannya adalah dengan istilah musafir. Ya, status orang ini disebut musafir. Musafir itu siapa? Musafir itu ya yang sudah keluar dari batas wilayahnya. Kalau masih ada di kampung halaman sendiri ya bukan musafir, bulin. Ya, namanya main-main, bukan musafir ya. Seperti itu. Ya, silakan kalau misalnya ada lagi. Oh, berlipat. Ya, jadi ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan kalau misalnya ada seseorang yang dia punya hutang hutang puasa, ya, hutang puasa. Kemudian hutang puasa itu kalau misalnya dia tidak dikodoi, hutang puasa tidak dikodoi, belum ditunaikan pada tahun tersebut sampai ketemu sama Ramadan yang lain, maka selain dia wajib untuk kodok puasa, dia wajib untuk bayar kafaroh. Kafarohnya itu berupa fidyah tadi, ya, bayar kafaroh. Kafaroh itu apa? Penebus. Jadi kodok itu dilakukan juga ada penebusnya. Penebusnya apa? Ya fidyah tadi, bayar satu mud untuk setiap harinya. Maka kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi 3 tahun, maka berlipat 3 tahun. Berlipat itu fidyahnya ya, bukan puasanya. Ya, ya. Kalau misalnya pernah nggak puasa 3 hari, ya tiga hari kemudian sampai ketemu sama Ramadan lagi, Ramadan lagi, berarti dia wajib fidyah. Belum dia bayar juga, belum dia kodoi juga. Tahun depan dia 3 lagi. Terus seperti itu kan. Kodoknya berapa? Tetap 3. Kodok puasanya tetap 3. Fidyahnya yang berlipat ganda. Ya, 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 ya.
Nah, ini ada satu masalah lagi berhubungan dengan hilang akal. Hilang akal. Orang yang dia berpuasa dan tidur mulai fajar sampai maghrib, mulai fajar sampai maghrib. Bagaimana itu? Kalau keadaannya tidur, nggak masalah. Ya, sebetulnya secara sosial masalah, secara sosial masalah, tapi secara hukum nggak masalah. Nggak masalah itu maksudnya puasanya tetap. Ya itu kan bermasalah kan kalau kalau sholat ya sholat itu uzurnya dua, tidur dan lupa. Orang meninggalkan sholat karena lupa atau karena tidur maka dia tidak berdosa. Cuma dia wajib untuk mengkodoinya. Seperti itu. Tidur. Ada orang tidur itu wah wis gak. Nggak, nggak apa namanya nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali. Kan saya eh, pengurus pondok ya, pengurus pondok kan juga apa opera-opera ya opera-opera ada yang diopera itu diapakan pun ya tetap ya tetap seperti itu. Ada yang sampai wes hilang akal itu sudah. itu 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 masalah tidur ya, masalah tidur. Kemudian masalah pingsan, masalah pingsan. Kalau misalnya pingsan mulai sebelum fajar pingsan, kalau tadi setelah fajar ya sudah dalam keadaan puasa, setelah fajar itu setelah subuh itu kan berarti terus dia pingsan, puasanya batal. Ya, puasanya batal. Kalau dia itu sebelum subuh, sebelum fajar, kemudian dia itu pingsan sampai seharian, sampai maghrib, puasanya nggak sah. Pingsan ini ya, tadi tidur, yang ini pingsan. Pingsan seharian penuh, mulai fajar sampai ketemu maghrib, tidak bangun sama sekali, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau misalnya ada sebelum maghrib itu dia sadar, sempat sadar, puasanya sah. Sebelum maghrib itu sempat sadar, puasanya sah. Loh, kalau seperti itu berarti sempat kalau kalau seperti itu berarti sempat sem- sempat sempat sadar, ya, sempat sadar. Kemudian terus saja itu tidur berarti. Eh, Kalau di sini saya baca semua. Ini ada 5 pendapat. Tambah bingung tambah. Daripada saya baca 5 pendapat, ya lebih baik pokoknya seperti itu. Kalau misalnya ada sadarnya, sah puasanya. Ya, pingsannya itu sebelum subuh. Ya, pingsannya sebelum subuh. Kalau misalnya pingsannya itu setelah subuh, bukan nggak sah, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Kan tadi kan termasuk syarat sahnya puasa, akal. Ya, orang yang gila, orang yang kesurupan, orang yang epilepsi, orang yang apa pingsan itu batal puasanya. Sudah itu kayaknya. Hmm. Nah, kemudian kemudian ini untuk ibu ya, ibu ini kalau misalnya ketika bulan Ramadan haid, ketika bulan Ramadan haid, kemudian tahu biasanya ini sudah 5 hari, katanya 5 hari. Kemudian pada hari yang kelima ini malamnya masih belum belum selesai juga. Nah, masih ada itu headnya masih ada, tapi kemungkinan nanti malam apa namanya bersih. Ya, ada kemungkinan nanti malamnya itu bersih. Hati saja. Iya, kalau itu masalah lain. Tapi kalau misalnya yakin bahwasanya nanti malam itu bersih, ya, mulai maghrib sudah boleh untuk
Ya, nah, mulai maghrib sudah boleh untuk berniat meskipun masih belum selesai niatnya, tapi dia menyangka bahwasanya nanti malam ini kemungkinan selesai. Ya, maka kenapa kok saya bilang seperti itu? Ini mengantisipasi. Karena biasanya malam kemudian bangun langsung sahur, bangun langsung sahur, nggak sempat nggak sempat niat. Coba ya, nggak. Nah, sebenarnya ini masuk kepada bab atau pasal selanjutnya yaitu rukunnya. Nah, tadi kan syaratnya puasa, sekarang rukunnya puasa. Ini sebetulnya sudah jam setengah lima. Sebetulnya sudah jam setengah lima. Enggak. Kemarin sudah pamitan ke Surabaya hari ini. Surabaya hari ini. Saya bahas sedikit tentang niat ya. Tentang niat. Soalnya ini nanti kan sudah mulai terawih, sudah mulai niat ya. Niat puasa Ramadan. Eh, Niat puasa Ramadan. Syaratnya niat puasa Ramadan itu pertama, pertama harus menyebutkan dalam niatnya itu beberapa hal. Eh, Mana? Yang pertama adalah takyin. Takyin itu apa? Kalau puasanya, kalau puasanya itu puasa fardu harus ada takyin. Takyin itu apa? Penentuan puasa apa yang dikerjakan. Puasa fardu ini ya, puasa wajib ya. Puasa wajib itu harus ditentukan. Puasa apa yang dia kerjakan? Apakah puasa Ramadan? Apakah puasa nazar? Apakah puasa kafaroh? Atau puasa apa? Ya. Itu yang pertama itu adalah takyin. Yang pertama adalah takyin. Untuk puasa sunnah tidak takyin. Ya, pokoknya dia bilang saya niat puasa, saya niat puasa. Puasa apa? Ya, pokoknya puasa. Itu pun sah sudah. Kalau puasa sunnah ini ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu harus ada takyinnya. Ya, puasa apa yang dia kerjakan? Karena kalau kita misalnya kita bilang puasa wajib, ya puasa wajib itu ada banyak macamnya. Ya saya bilang tadi ada puasa Ramadan, ada puasa Nadar, ada puasa apa? Ya ngomong seperti kalau bahasa Arabnya ini, nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Seperti itu. Kalau lengkapnya niat, nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma godin an ada ifardi syahri Ramadan hadi sanah lillahi ta'ala. Kan seperti itu. Itu dari Ramadoni. Ramadoni. Hadi sanati lillahi ta'ala. Ya, ya itu dipermasalahkan sama orang yang pasti akan dipermasalahkan sama orang yang eh, tidak mengetahui hakikat daripada karena hakikat dari niat itu adalah yang ada di dalam hati, tidak berhubungan dengan apa yang ada di dalam gaduh itu. Saya apa namanya, bulan Ramadan yang lalu saya ngisi di Batu ya, itu dilapori sama takmir masjidnya.
kemarin tuh Ustaz ada ya dia salah nyatakan, oh kalau puasa kalau niatnya itu Ramadan nggak sah puasanya, Pak. Kemudian saya isi di situ, saya bilang kalau entah itu bilang Ramadona atau bilang Ramadoni, tapi kalau gak nyantol di dalam hatinya gak menyebutkan niatnya, ya tetap gak sah. Ya, tetap gak sah. Kalau meskipun dia baca Ramadona lah, Ramadoni, tapi di dalam hatinya gak ada, nah itu kerentek, ya kerentek niat. Ya, 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 itu. Jadi hakikat niat itu adalah yang ada di dalam hati. Soal lafat itu bisa bisa lafat itu adalah untuk pengingat, untuk pengingat. Kadang kita karena sudah kebiasaan puasa, satu Ramadan, Ramadan ini sudah kebiasaan puasa sampai lupa akan niatnya. Kalau masih awal-awal gini puasa, kalau sudah tengah-tengah ya, sudah tengah-tengah kadang-kadang saya sendiri kalau nggak ikut sholat tarawih berjamaah di masjid di musola lupa. Ya, untungnya saya ngaji. Ya, untungnya saya ngaji. Jadi punya punya solusi. Solusinya apa? Salah satu referensi saya itu ada yang bilang gini, barang siapa yang dia itu tahu, yang terlintas di dalam pikirannya, di dalam benaknya, bahwasanya dia akan melakukan puasa besok tanpa ada lafaz ya, pada lafaz sahur, dan dia kepikiran bahwasanya dia itu akan melakukan puasa besok, nah seperti itu. Salah. Ya, 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 ya. Itu termasuk lebih baiknya kalau ya ikut umumnya saja, melafalkan dengan lesan, kemudian menggerakkan hati dengan niat tersebut sehingga benar-benar sah, meskipun tanpa pendapat itu tadi. Ya, meskipun tanpa pendapat itu tadi kan seperti itu. Kemudian disyaratkan Hmm. disyaratkan juga apa niatnya itu setiap malam. Kalau bahasa fikih itu tabiat itu menetapkan menetapkan itu apa ya pokoknya malam subuh, malam sebelum subuh. Ini salah satu yang perlu saya wanti-wanti ya. Azan di masjid musola itu bukan patokan nggak boleh makan minum, bukan, bukan boleh ya, bukan boleh karena ini mau saya jelaskan. Azan itu antara masuknya waktu sholat dan waktu azannya itu ada dinamakan dengan waktu isyad. Kalau nggak percaya, jenengan ke Masjid Jamek Malang, ya ada papan apa namanya, ada papan jamnya apa taukid itu ya ada. Kemudian lihat di situ ada keterangannya, ya waktu isyad 2 menit. Berarti masuk waktunya itu masuk waktu subuh itu 2 menit sebelum azan. Masuk waktu subuh itu 2 menit sebelum azan. Ini perlu diwanti-wanti ini ya, perlu diwanti-wanti. Nah itu jenengan ten sejame lah, jenengan waos, sing lengkap lek waos. Waktu ikhtiar 2 menit, ya. Berarti 2 menit. Kenapa kok ada waktu ikhtiar? Ikhtiar itu apa sih? Hati-hati. Ya, ikhtiar itu artinya adalah hati-hati. Jangan sampai ada orang melaksanakan sholat, tapi belum benar-benar masuk waktu sholat. Makanya azannya orang kalau mau sholat kalau misalnya dia tergesa-gesa ya, tergesa-gesa ada perlu atau ada apa, dia
Itu Allah Akbar, Allah Akbar gini wes. Iya, adzan Allah Akbar, disaut sampai Allah Akbar takbiratul ihram. Kan seperti itu. Nah, itu mengantisipasi supaya gak sampai orang itu sholat, tapi ternyata belum waktunya sehingga dilebihi. Ya, maksudnya waktu itu dilebihi 2 menit. Nah, harus tahu ini di dalam puasa, ya berarti 2 menit sebelum adzan itu berarti iya. Makanya kemudian ada waktu imsak, ya, ada waktu imsak sebelum sebelum waktu apa namanya puasa yang beneran itu ada waktu imsak. Waktu imsak itu apa? Yaitu tadi langkah untuk berhati-hati. Berhubungan dengan niat itu juga niat itu harus sebelum itu, sebelum itu supaya termasuk di dalam berniat pada malam hari. Ya, termasuk di dalam kategori berniat pada malam hari. Oh, ada lagi ada ini banyak. Pokoknya kalau masih adan masih boleh makan. Ya, selama adannya belum selesai masih boleh makan. Wah, itu apa? Menyesatkan ini. Ini menyesatkan. Ini ada yang di kolom chat ini ada yang tanya apakah niat harus setiap hari? Ya, niat harus setiap hari. Ya, niat harus setiap hari. Kalau misalnya umum sekarang di apa namanya anjurkan sama kiai-kiai apa gini. Pokoknya pas malam pertama seperti ini, kemudian diniatkan puasa selama ya 1 bulan, ya itu boleh, boleh-boleh saja. Tapi itu nanti hubungannya merembetnya itu banyak. Kalau itu katanya, ya, katanya kan itu ikut mazhabnya Imam Malik. Nah, batalnya puasa menurut mazhabnya Imam Malik itu juga berat. Di, di dalam kitab-kitab Imam Malik saya pernah baca. Pokoknya ada kerasa di sini. Sebab apa saja, misalnya ini, misalnya kalau kalau di dalam kitabnya itu penjelasannya adalah apabila Anda menginjak sesuatu dan sesuatu itu kerasa di tenggorokan Anda batal puasanya. Nah, kalau ikut niatnya berarti harus ikut juga kepada aturannya. Ya, aturannya secara lengkap itu harus ikut juga, nggak boleh sih. Solusinya menurut saya solusinya yang paling paling bagus itu ya ikut pendapat yang tadi pokoknya sahur ya sahur kemudian terlintas bahwasanya besok saya puasa Ramadan ya sudah itu solusi ya makanya sahur ya ya sebetulnya langkah antisipasinya banyak. Langkah antisipasi seperti di kampung kita ini kan misalnya sudah bulan Ramadan seperti ini nanti pujiannya itu namanya sama Godin. Ya, itu saja diikuti. Kan mulai masuk waktu maghrib itu sudah boleh untuk berniat. Ya, sudah boleh untuk berniat. Jadi, diikuti namanya sama Godin. Kita diingatkan itu banyak. Pas pujian mau sholat maghrib diingatkan. Pujian mau sholat isya diingatkan. Kemudian setelah ya setelah witir ya setelah setelah witir itu diingatkan itu kan berkatnya. Nah, itu. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya niat puasa untuk 1 bulan untuk berjaga-jaga khawatir suatu satu waktu itu lupa berniat ya itu tadi Pak saya katakan bahwasanya itu kan ikut mazhab Imam Malik. Kalau niatnya ikut mazhab Imam Malik maka aturannya semuanya itu ikut mazhab Imam Malik, bukan ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang pastinya seperti yang saya contohkan tadi
di madzhab Imam Malik itu lebih berat, batalnya puasa itu lebih lebih gampang ya, lebih gampang. Pokoknya apa-apa yang terasa, misalnya pakai obat mata, terus mata kemudian terasa di situ batal puasanya. Imam Malik, ya Imam Malik, Imam Syafi'i enggak, ya Imam Syafi'i enggak apa-apa, ya seperti itu. Jadi pokoknya ya berarti kalau misalnya kita tadi malam nggak sempat niat tapi sudah niat 1 bulan pas awal bulan ya berarti 1 hari itu harus jaga-jaga. Jangan sampai melintas misalnya pakai sepeda motor melintas ada apa namanya asap. Asap itu kan wah, batal wis. Ya, berarti berarti kalau ikut ikut yang niat 1 kali kemudian 30 hari ya itu harus hati-hati juga. Perilakunya setiap harinya itu harus hati-hati juga ya. Itu sedikit lah kita bahas tentang niat ya, kita pokoknya di dalam hati ketika berniat itu niat saja, saya niat puasa Ramadan besok meskipun nggak pakai Arab, pakai bahasa Arab tambah gak paham tambah ya, pakai bahasa Arab kok hati tahu itu semua bodi anak ada ini tapi nggak paham apa artinya. Sebetulnya itu artinya gini, nawa itu saya ya sauma godin puasa besok ya, saya berniat puasa besok an adai melaksanakan fardhi syahri Ramadan, kefarduan bulan Ramadan ya, seperti itu. Tapi kan tadi kan cukup takyin saja, saya niat berpuasa Ramadan besok lillahi taala sudah selesai, seperti itu. Alhamdulillah. Satu saja karena syarat berikutnya ini berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita bahas itu insya Allah. Kita mulai hari ini ya, mulai hari ini kita biasakan setiap akhir majelis itu baca doa yang ini sangat-sangat dianjurkan pas bulan Ramadan kita baca, biasanya dibaca Pak itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal Jannah na'udzubika min min sakhatika wan syakhatika nar, wan itu dibaca nar. 3 kali. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu Wa'fu anna, anni. itu dibaca 3 kali. Dan setelah itu ada lafaz lagi Allahumma ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illa al azim. Kalau hafal ini insya Allah bisa. Ini dapur itu saya datang di Malang tapi belum sampai sini. Ya, insya Allah besok saya ini ada tulisannya di sini ya. Ya, itu yang Allah ya Adim sambil besok saya terangkan maknanya itu apa biar bacanya itu mantep tahu maknanya gitu. Kita mulai bacanya mulai hari ini. Di share Ustaz. Eh, kenapa? Di share Oh, bacaan di share. doanya. Oh iya, siap Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Astagfirullah. nas'aluka ridhaka wal Nas'aluka ridhaka jannah, wal wa jannah. na'udzu Wa bika min na'udzubika min sakhatika wan sakhatika wan nar. nar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah, illallah. astaghfirullah, Astagfirullah. nas'aluka ridhaka Nas'aluka wal ridhaka wal jannah, jannah. wa Wa na'udzu bika min na'udzubika min sakhatika sakhatika wan wan nar. nar. أشهد أن لا Asyhadu an la إله ilaha إلا الله، illallah. أستغفر الله، Astaghfirullah. أسألك As'aluka رضاك والجنة، al-jannah wa ونعوذ بك na'udzubika من min سخطك sakhatika wan والنار. nar. اللهم Allahumma إنك عفو innaka afuwun كريم karim. تحب Tuhibbul العفو afwa فاعف fa'fu anna. عنا. اللهم Allahumma إنك innaka عفو afuwun كريم karim. تحب العفو Tuhibbul afwa فاعف fa'fu عنا. anna. اللهم Allahumma إنك innaka عفو afuwun كريم karim. تحب العفو Tuhibbul afwa فاعف fa'fu anna. عنا يا Ya كريم. karim. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم
فإنه لا يغفر يغفر الذنب العظيم العظيم إلا إلا العظيم. العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان